Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Ralilur, Ulama Jadab Mirip Nabi Khidir. Di bagian yang kedua, gagal temui Nabi Khidir, bertekad mengembara. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Habib ini pernah datang ke Ralilur, namun tak ditemui langsung. Ralilur baru keluar menemui setelah Habib mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, para wali dan Syahwana Holil, Bangkalan, Buyut Ralilur. Menurut Habib, Ralilur menyatakan bahwa dalam kondisi multi krisis ini, banyak wali menyembunyikan diri. Meski begitu, ia dengan memakai bahasa Arab sempat mengungkapkan kebanggaannya karena di Indonesia masih banyak orang bermunajat ingat Allah. Kemudian Ralilur dengan bahasa Madura mengajak Habib makan. Ralilur segera beranjak meninggalkan gubuk tempat mereka duduk di tengah sawah. Ralilur tampaknya menyiapkan makanan sendiri. Tentu saja Habib penasaran, masa seorang kiai terhormat mau menyiapkan makanan sendiri? Habib penasaran, karena itu ia mengendap-endap, berusaha mengintip apa yang diperbuat Ralilur. Ia terus membuntuti tuan rumah tersebut. Ralilur ternyata terus berjalan menuju sebuah gubuk mirip kandang. Anehnya, hanya dalam sekejap, ia sudah keluar membawakan masakan ala Timur Tengah, yaitu sedandang nasi kebuli. Ini luar biasa, pikir Habib. Bayangkan, sekian banyak porsi makanan disiapkannya dalam tempo sekian menit. Namun Habib mengaku tak nafsu makan. Ia lebih banyak terpaku heran. Ya, saya terlalu banyak disuguhi kejadian yang tidak masuk akal, kata Habib. Apalagi sebelumnya juga terjadi peristiwa aneh. Ketika itu, Habib sedang berbincang-bincang dengan Ralilur. Nah, pada saat asik ngobrol itu, rokok si Habib habis. Anehnya, ketika itu juga, tiba-tiba tangan Ralilur memegang rokok kesukaan Habib. Di tangan Ralilur ada sebungkus rokok. Lebih aneh lagi, rokok itu baru dibuat 2 hari sebelumnya. Itu tampak dari nomor register rokok tersebut. Saya setiap kali beli rokok, memang selalu melihat nomor register kapan rokok itu dibuat, kata Habib. Perilaku aneh Ralilur tidak hanya terjadi pada persoalan-persoalan negara, tapi juga berkaitan dengan orang kampung. Suatu ketika, seorang penduduk di desa terpencil kehilangan sapi. Ia sedih karena sapi itu merupakan satu-satunya harta yang paling berharga bagi keluarga. Karena ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Ralilur. Maksudnya untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Kebetulan waktu itu Ralilur sedang berada di rumah. Ia langsung ditemui oleh kiai nyantrik tersebut. Padahal tamu yang hendak sowan ke Ralilur biasanya baru bisa ketemu minimal setelah 3 kali sowan. Tapi kali ini aneh. Ralilur malah dengan senang hati membantu orang yang malang itu. Lalu, apa yang dilakukan Ralilur ketika diminta barokah agar sapi orang itu kembali lagi? Lagi-lagi, Ralilur bertindak tidak masuk akal. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret atau murus. Tentu saja, orang itu bingung dan dongkol. Orang kehilangan sapi kok diberi obat murus atau obat mencret? Ini sungguh tak masuk akal, kata orang yang kehilangan sapi itu, tak habis pikir. Namun sebelum pulang, pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian, ia tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Ia kemudian datang. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Tanpa pikir panjang,
Ia lantas pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib, ternyata setelah buang hajat, dia melihat beberapa ekor sapi ditempatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditempatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main, namun di balik kegirangannya itu, ia juga merasa berdosa. Ia gelo karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat murus atau obat sakit perut atau obat mencret. Keajaiban Ralilur memang sering dalam bentuk perilaku tak masuk akal. Ini mirip peristiwa-peristiwa Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan bersama Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir mencekik seorang anak yang sedang bermain. Karuan saja Nabi Musa kaget. Ia menegur Nabi Khidir, namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa sejak awal Nabi Musa memang takkan kuat melakukan perjalanan bersama Nabi yang suka tinggal di kawasan berair itu. Nabi Musa pun diam. Mereka kemudian kembali melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan mereka haus. Mereka kemudian minta air ke orang kampung untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Tapi orang-orang di kampung tersebut tak satu pun yang mau memberi air. Anehnya, Nabi Khidir ketika menyaksikan bangunan tua di kampung itu tiba-tiba memperbaikinya. Nabi Musa heran, kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki bangunan di kampung itu, padahal masyarakatnya sangat pelit. Minta air saja tak mau mengasih. Karena itu ia menegur lagi. Ya, kan kamu takkan kuat melakukan perjalanan bersama saya, kata Nabi Khidir lagi, mengingatkan Nabi Musa. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Khidir menjelaskan tentang perilaku anehnya itu. Saya bunuh anak itu karena nanti kalau sudah besar, ia akan menjadi orang jahat, durhaka pada Allah, kata Nabi Khidir. Lalu kenapa mau memperbaiki gedung di masyarakat pelit itu? Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang kelak bisa diambil. Karena itu gedungnya harus tetap terawat, katanya. Habib Ali Zainal Abidin termasuk orang yang banyak menyaksikan peristiwa ajaib Ralilur. Maklum, ia ketika bertamu sempat tak ditemui oleh Ralilur. Namun begitu baca Fatihah, Ralilur langsung muncul. Ralilur yang cicit ulama terkenal Syekhona Holil itu serta-merta mengajak Habib berbincang akrab. Namun karena justru banyak peristiwa ajaib itulah, selera makan Habib langsung hilang. Karena itu, ketika Ralilur menyuguhkan makanan, ia menolak. Saya masih kenyang, Kiai, kata Habib. Ralilur tak tersinggung. Ia malah tersenyum. Habib merasa kenyang, karena selain sudah banyak disuguhi keajaiban-keajaiban, juga proses makanan yang dikeluarkan itu tidak wajar. Ralilur hanya sebentar masuk dapur. Namun tiba-tiba nasi kebuli, masakan khas Timur Tengah itu, sudah siap santap. Karena itu Habib curiga, jangan-jangan makanan itu berasal dari hadam sejenis jin. Namun belum selesai Habib menuntaskan kecurigaannya itu, tiba-tiba Ralilur berkata, "Ini dari Allah." Karuan saja Habib kaget. Ia malu sehingga wajahnya merah. Habib semakin penasaran ketika Ralilur menyinggung istrinya, Nyonya MN Hidayah. Di sela-sela obrolan selama 4 jam tersebut, Ralilur menanyakan kepada istri saya selama ditinggal merantau. Ia tahu selama saya merantau, istri selalu saya tinggal sendiri di rumah. Yang membuat Habib semakin heran ketika Ralilur menyebut alamat rumahnya secara lengkap, baik di Pamekasan maupun di Jember. Padahal sekali lagi, beliau sama sekali tidak pernah tahu saya, apalagi alamat saya. Itu membuat saya heran, katanya.
Kemampuan menebak gerak hati lawan bicara itu memang sering ditunjukkan para wali. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan misalnya kerap menunjukkan peristiwa aneh yang seperti itu. Semasa hidup Kiai ini pernah kedatangan Kiai Haji Yusuf Hasim atau Pak Ud, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Saat itu Pak Ud yang sehari-harinya aktif sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang bersama tokoh NU Kiai Haji Munasir. Begitu Pak Ud datang, Kiai Hamid langsung menyongsong. Kiai Hamid bahkan sempat merangkul Pak Ud. Akibatnya Kiai Munasir seolah terabaikan. Nah, saat itulah dalam hati Kiai Munasir secara tak sengaja menggerutu. Ya wajarlah kalau Pak Ud diperlakukan atau dihormati seperti itu, sebab Pak Ud putra macan Kiai Hasim Asy'ari. Jadi macan ketemu macan, kata Kiai Munasir dalam hati. Ternyata tanpa diduga Kiai Hamid langsung berbalik ke arah Kiai Munasir. Jangan begitu, manusia itu sama saja. Ayo, kata Kiai Hamid sembari merangkul Kiai Munasir. Keruan saja Kiai Munasir terkejut. Ia tak menyangka gerundelan dalam hati diketahui oleh Kiai Munasir. Menurut Habib, Ralilur sering menunjukkan firasat-firasat aneh sehingga orang tak habis pikir. Misalnya menangis. Habib menuturkan, jika Ralilur menangis berarti ada kaum aulia atau wali wafat. Ralilur menangis karena jika wali meninggal berarti siar Islam berkurang. Selain itu, dunia kehilangan pahlawan penyebar agama. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Di kepala kiai ada nasi ketika jadi imam sholat. Perilaku aneh yang ditampakkan Ralilur tampaknya memang berkaitan dengan leluhurnya yang memang wali, Syekhona Khalil Bangkalan. Buyut Ralilur juga dikenal berperilaku aneh-aneh. Kiai Khalil dikenal sebagai ahli nahu atau gramatika Arab. Konon ketika masih kecil, Kiai Khalil sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu ketika, ia sholat berjamaah bersama para santri dan kiainya. Seperti biasa, yang jadi imam adalah kiainya. Namun tiba-tiba, Khalil kecil tertawa terbahak-bahak. Usai sholat, kiainya memarahi Khalil. Orang lagi sholat, kamu malah tertawa. Apa maumu? Bentak sang kiai. Khalil menjawab enteng. Sewaktu kiai sholat, tadi saya lihat ada nasi di atas kopiah kiai. Karena itu saya tertawa kiai, jawab Khalil. Seketika, kiainya kaget sekaligus malu. Ia sadar bahwa sholatnya tausuk karena ingin cepat-cepat pergi menghadiri kenduri. Sejak itu, kiai mulai menaruh perhatian besar pada Khalil. Ia sadar bahwa di antara santrinya ada yang punya kemampuan luar biasa, yakni punya kasafah. Dugaan kiai itu betul. Khalil kemudian berkembang menjadi kiai besar, bahkan menjadi kiai hampir santri Jawa. Karena kiai-kiai besar di Jawa adalah santri atau pernah nyantri pada Kiai Khalil. Keanehan Kiai Khalil terus terjadi ketika sudah kesohor. Suatu ketika, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mau nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Khalil di Bangkalan. Kiai Hasim yang waktu itu masih muda langsung dites. Kiai yang kemudian menjadi pendiri NU itu konon disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara itu Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke puncak. Kiai Hasim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur atau bagaimana. Yang jelas, ia hanya patuh pada perintah kiainya. Anehnya, begitu sampai di puncak, Kiai Khalil
mengisyaratkan agar Kiai Hasyim meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata ia selamat. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadhu alias rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh bila bulan puasa. Ternyata Kiai Holil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri. Ia tak gengsi memperdalam ilmu, meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, ia malah sangat menghormati Kiai Hasyim. Tradisi tawadhu atau rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur, cucu Kiai Hasyim, sangat menghormati keturunan Kiai Holil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin, cicit Kiai Holil, sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur, langsung ditarik, tutur Fuad Amin. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Gagal temui Nabi Khidir, bertekad mengembara. Ralilur memang berasal dari keluarga sufi, dalam arti leluhurnya dikenal dekat dengan Nabi Khidir. Karena itu mudah dipahami jika keajaiban-keajaiban Ralilur mirip dengan perilaku Nabi Khidir. Kiai Haji Imron, kakek Ralilur, konon pernah ditemui Nabi Khidir. Kiai Imron adalah putra Syekhona Holil Abdul Latif Bangkalan atau Mbah Holil. Kala itu, Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang sangat menjijikan. Orang itu kemudian minta gendong pada Kiai Imron, namun Kiai Imron menolak. Karena menolak, orang itu lantas minta gendong ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih mondok di pesantren Kiai Holil. Kiai Hasyim Asy'ari menggendong hampir sampai ke pesantren. Menjelang sampai ke pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kiai Imron, saya ini Nabi Khidir." Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar disampaikan, Kiai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak saat itu, kabarnya Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir. Kasus seperti Kiai Imron ini memang banyak terjadi. Seseorang pernah ingin bertemu Nabi Khidir. Ia datang kepada kiai yang dikenal wali. Orang tersebut kemudian disuruh pergi ke trotoar gedung bioskop. Namun begitu sampai di tempat yang ditunjuk, ternyata Nabi Khidir tak ada. Orang tersebut kemudian kembali ke rumah sang kiai. Ia melaporkan bahwa di depan gedung bioskop itu tak ada Nabi Khidir. Yang ada hanya orang jual bakso. Lalu apa kata sang kiai? Ya, itu Nabi Khidir yang menjelma jadi tukang bakso itu. Kata kiai itu, kontan saja orang sudah lama ingin bertemu Nabi Khidir itu gelo atau menyesal. Konon Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang dikenal sebagai wali itu sering didatangi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu ketika ia kedatangan tamu yang ngotot mau bertemu Nabi Khidir. Kiai Hamid lantas minta orang itu datang kembali besok. Karena memang sangat ingin melihat Nabi Khidir, orang tersebut datang seperti perintah Kiai Hamid. Ia lantas duduk di sela-sela tamu yang banyak. Kiai Hamid terus asik bercakap-cakap dengan para tamunya. Kemudian para tamu itu pulang, sehingga tinggal orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir itu
"Kiai, mana Nabi Khidirnya?" Katanya tak sabar setelah menunggu tak muncul-muncul. "Loh, tadi sewaktu kamu kesini, ada orang gak di depan?" tanya Kiai Hamid. "Ada Kiai, tapi orang membersihkan got," kata orang itu jujur. "Ya, itu tadi Nabi Khidir," jelas Kiai Hamid. Karuan saja orang itu terkejut. Ia tak menyangka orang yang ia sepelekan tadi ternyata Nabi Khidir. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Nangis gugu, ulama kejar harta, telantarkan fakir miskin. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Ralilur, tapi ia menguasai bahasa Arab. Kehidupan Ralilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Khalil lainnya yang berpendidikan jelas. Kiai Haji Abdullah Syahal, saudara Ralilur misalnya, sejak kecil nyantri secara teratur, kemudian masuk pesantren warisan Syekhona Khalil. Karena itu, pesantren yang terletak di kota Bangkalan itu dinamakan pesantren Syekhona Khalil. Pesantren inilah yang pernah dibakar oleh Ralilur. Ralilur sejak muda dikabarkan suka mengembara. Ia sering tak jelas di mana tempatnya. Ia hanya muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Untuk proses menyampaikan kabar itu, ia kadang datang kepada Kiai Abdullah Syahal. Biasanya, ia meminta agar Kiai Abdullah hati-hati, ujar salah seorang keluarga Kiai Abdullah. Setelah itu, ia kembali ke kediamannya atau meneruskan lakunya, merendam diri di tengah laut. Yang menarik, di kediaman Ralilur cukup banyak tamu yang berkunjung. Di depan tamu-tamunya, terutama yang khusus, ia kadang bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya tentang ulama yang kini mulai lebih mengejar-ngejar harta ketimbang memikirkan nasib umat. Cicit Syekhona Khalil itu bahkan menangis sampai gugup ketika bicara tentang ulama yang hanya mengejar harta. Kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya mereka akan pecah. "Ya Allah, selamatkanlah mereka," kata Ralilur sembari menangis sesenggukan. Ia menyampaikan itu kepada tamunya dalam bahasa Arab. Soal bahasa, Ralilur melihat tamunya. Kalau tamunya paham bahasa Arab, kadang bicara dalam bahasa Arab. Tapi jika tamunya orang Madura, biasanya ia cukup bahasa Madura. Berbeda dengan ulama milenium yang berebut posisi dan sibuk dengan politik, Ralilur sangat sederhana. Baik pakaian maupun kehidupan sehari-harinya sangat bersahaja. Ralilur memang lebih tepat jika disebut sebagai ulama rohani. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir berikutnya. Pengusaha besi kapok datang, rugi 100 juta rupiah, ayah mati. Banyak cerita menarik yang dialami Habib Ali Zainal bin Anis Al-Mohdor ketika berkunjung ke kediaman Ralilur di Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Waktu itu, saya melihat pakaian Ralilur yang sederhana. Saya lantas ingat satu hadis yang mengatakan agar hati-hati terhadap orang yang berpakaian compang-camping, karena orang itu mulia di sisi Allah. Uniknya, seketika itu Ralilur menjawab, "Shallallahu alaihi Muhammad." Tutur Habib, sontak Habib takdim kepada Ralilur. Karena apa yang ada dalam hati Habib, ternyata Ralilur tahu. Tak lama kemudian, Ralilur bertanya, kenapa seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan yang pernah tinggal di Cililitan, Jakarta,
tak pernah datang lagi kepadanya. Habib Ali menjawab, mungkin sudah cerah karena banyak pengalaman pahit yang dialami ketika datang ke Ralilur. Menurut Habib, Hasan pernah mengalami tekanan ekonomi karena ia mendengar kejadian-kejadian aneh yang dialami Habib bersama Ralilur. Ia kemudian memutuskan datang kepada Kiai Jadab itu. Ia minta doa kepada Ralilur. Ia berharap cicit Syekhona Holil Bangkalan itu mau mendoakan agar usahanya tetap langgeng. Begitu juga kalau ada job baru sukses. Singkat cerita, setibanya di rumah sang kiai, segera ia disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Hasan lantas menceritakan semua masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Hasan. Namun, yang membuat Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala Paramek. Tentu ia bertanya-tanya dalam hati, dengan diliputi tanda tanya. Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta. Di dalam bus, saya terus mikir, mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Gumam Hasan, seperti ditirukan Habib. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta. Mati aku, rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, di rumahnya, telepon Haji Hasan mendadak berdering. Telepon itu dari saudaranya di Tanah Merah, Madura. Ia mengabarkan bahwa abahnya atau ayahnya, yang murid Habib Soleh Tanggul, Jember, sedang sakit keras. Dilanda rasa gundah tak terkira, ia pun pergi menemui abahnya. Abahnya terbaring sakit di atas pembaringan. Ia lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul. Haji Hasan diminta membawa tasbih. Menurut Habib Soleh, tasbih itu selain untuk wirid, juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan sang guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kemudian kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang tak membuat Haji Hasan heran lagi, ketika Ralilur memberinya kapas berikut minyak telon, itu diberikan kepada Haji Hasan ketika hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya. Rupanya, kapas dan minyak telon itu sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. Kapok sudah saya bertemu Ralilur, kata Haji Hasan setengah menggerutu. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir berikutnya. Geger, wanita misterius penjemur ikan, dinikahi kiai. Di kawasan pesisir Bangkalan, ada seseorang wanita yang sehari-harinya membersihkan ikan. Wanita itu tahu banyak seorang buruh. Ia tiap hari membersihkan dan menjemur ikan milik orang. Ia hanya dapat upah sekian rupiah dari jerih payahnya itu. Kesibukan di kawasan pesisir membuat orang tak pernah memperhatikan wanita itu. Apalagi wanita itu memang tampil seperti umumnya buruh, kusut dan agak kotor. Karena itu, masyarakat tak pernah memperdulikan. Masyarakat baru terhenyak ketika wanita berpenampilan kumel itu dinikahi Ralilur. Rasan-rasan pun ramai.
Mereka seolah tak percaya kiai seterhormat Ralilur mau menikahi wanita buruh itu. Yang menarik, begitu berita pernikahan Ralilur dengan wanita itu tersebar, masyarakat mulai bertanya-tanya dari mana asalnya wanita tersebut. Sebab meski setiap hari bertemu dan berkumpul, masyarakat di sekitar pesisir itu tak ada yang tahu asal muasal wanita tersebut. Masyarakat pun mulai geger. Wanita itu dianggap misterius karena tak diketahui asal-usulnya. Ajaibnya, begitu masyarakat heboh, tiba-tiba muncul informasi bahwa wanita tersebut berasal dari Kesultanan Demak. Karuan saja, masyarakat kembali ramai. Tapi benarkah ia berasal dari Kesultanan Demak? Wallahu a'lam. Tapi masyarakat di pesisir itu yakin ia berasal dari Demak. Yang juga unik, wanita itu tetap sederhana meski dinikahi Ralilur. Padahal ia telah jadi istri orang terhormat dan disegani masyarakat. Bahkan Ralilur bukan saja disegani masyarakat, tapi juga dihormati oleh para ulama. Toh, istri Ralilur tetap bersahaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia berjualan es keliling. Dagangannya itu kadang dijajakan kepada para santri Kiai Haji Abdullah di pesantren Syekhona Holil Pangkalan. Ia sering kesini ke pesantren jual es lilin, kata salah seorang keluarga Kiai Abdullah. Aneh memang, padahal kalau mau bisa aja ia kaya raya mengingat tamu Ralilur yang terus membludak. Ia juga bisa ongkang-ongkang, tak usah kerja keras seperti umumnya istri kiai. Tapi itu tak ia lakukan. Ia lebih suka makan dari hasil keringatnya sendiri ketimbang menunggu pemberian masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.